Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang Understanding by Design atau UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Berikut 5 nama anggota kelompok kami yang akan membahas tugas tentang tahap 1 atau identifikasi hasil yang diinginkan serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Understanding by Design. Rancangan Understanding by Design atau UBD adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh para pengajar, pengembang kurikulum untuk merancang pembelajaran yang terstruktur dan berfokus pada pemahaman siswa. Alur yang digunakan dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang dicapai, kemudian menentukan bukti asesmen, dan barulah melakukan rancangan instruksi dan pengalaman belajar. Tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajari. Tujuan pembelajaran dapat dibuat dengan merumuskan poin-poin penting materi yang ingin dipelajari dan menuliskannya menggunakan kata kerja belum dalam sebuah kalimat. Tujuan yang ditentukan harus konkret dan jelas serta dapat diakses tidak hanya oleh guru dan peserta didik, tetapi juga oleh pemangku kebijakan. Fokus dari tujuan ini berpusat pada transfer ilmu dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang terstruktur serta pengetahuan atau pembelajaran yang berpusat pada masalah. Perancangan ini merupakan kunci dalam menentukan bagaimana proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kualitas hasil yang akan diraih. Guru sebagai perancang perlu memiliki kemampuan untuk merancang tujuan dan bagaimana tujuan itu betul-betul dicapai. Selanjutnya yaitu 6 aspek pemahaman dalam UBD. Yang pertama, mampu menjelaskan dengan mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Yang kedua, mampu menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna dan mampu mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Yang ketiga, mampu menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, sehingga peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori maupun petunjuk prosedur. Yang keempat, memiliki perspektif dengan kemampuan sudut pandang peserta didik secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar. Yang kelima, memiliki empati dengan menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Yang keenam, memiliki kesadaran pengetahuan diri dengan memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman diri peserta didik. Langkah-langkah tahap perencanaan. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis. Yang ketiga, menentukan desain kurikulum. Dan yang keempat, membuat rencana induk atau master plan. Tujuan yang ditetapkan. 1. Peserta didik mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif, sehingga peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri teks negosiasi dan menjelaskan faktor keberhasilan negosiasi. Yang kedua, peserta didik dapat menilai akurasi dan kualitas data dalam teks negosiasi dengan menggunakan informasi pada teks deskripsi sebagai pembanding, sehingga peserta didik dapat menjelaskan pola penyajian teks negosiasi dan mengidentifikasi
perbandingan informasi dalam teks negosiasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks negosiasi naratif dengan logis, kreatif, dan alur yang runtut. Peserta didik dapat menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi ke dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif, dengan menggunakan metode yang tepat. Pemahaman 1. Inti dari pengertian teks negosiasi adalah suatu percakapan tawar-menawar untuk mencapai suatu persetujuan. 2. Teks negosiasi adalah sebuah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama. 3. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi diantaranya penggunaan bahasa yang bersifat persuasif dan sopan, memuat unsur kalimat deklaratif, yakni pernyataan singkat dan jelas, penggunaan kalimat efektif, kalimat langsung, dan konjungsi serta pronominal. Keempat, pada kegiatan menulis teks negosiasi naratif dengan logis, kreatif, dan alur yang runtut, diperlukan kreativitas yang ditunjukkan melalui sebuah penampilan dalam bentuk dialog bermain peran teks negosiasi. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan pentingnya. Yang pertama, pernahkah kalian berbelanja? Apakah kalian pernah menawar harga barang yang ingin kalian beli? Bagaimana cara kalian untuk menawar harga ketika membeli sesuatu? Oke, pertanyaan yang kedua yang bisa kita ajukan, apakah kalian pernah memutuskan untuk liburan bersama teman kalian? Bagaimana kalian mengatur tujuan, waktu, dan biaya yang diperlukan? Untuk pertanyaan ketiga yang bisa kita ajukan, pernahkah kalian menyumbangkan pendapat ketika melakukan musyawarah? Bagaimana jika pendapat kalian berbeda dengan yang lainnya? Apakah yang dapat kalian utarakan pada saat itu? Apakah pada akhirnya suara kalian diterima dan forum mencapai kata kesepakatan? Dari kelompok kami, itulah 3 pertanyaan penting yang bisa disampaikan kepada siswa sebagai pemantik kepada siswa. Untuk selanjutnya, indikator pencapaiannya, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui ciri-ciri teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor keberhasilan negosiasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pola penyajian teks negosiasi. Yang keempat atau yang D, peserta didik mampu mengidentifikasi perbandingan informasi dalam teks negosiasi. Yang kelima, peserta didik mampu menulis teks negosiasi naratif dengan logis, kreatif, dan alur yang runtut. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan teks negosiasi ke dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.